Apa jadinya jika segala sesuatu yang kamu lihat, kamu rasa, dan kamu sentuh selama ini sebenarnya kosong? Berhenti berkhayal untuk bisa melihat Tuhan. Itu adalah angan-angan yang sia-sia, karena Dia telah menyediakan sebuah perangkat yang jauh lebih dahsyat daripada mata untuk merasakan kehadirannya. Inilah ilmu hakikat untuk menyentuh yang nyata. Salam sang sejati. Di sebalik wujud fisik butiran garam tersembunyi sifat asinnya, sebuah esensi yang tidak bisa ditangkap oleh mata. Rasa asin itu tidak akan pernah bisa kita lihat. Lalu bagaimana kita tahu rasa asin itu ada? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perangkat khusus, yaitu lidah. Lidah inilah yang mendeteksi, merasakan, dan juga membuktikan keberadaan rasa asin yang tersembunyi di sebalik wujud garam tersebut. Nah, sekarang anggaplah alam semesta yang luas ini beserta segala isinya, langit, bintang, gunung, dan lautan, serta diri kita sendiri, seperti butiran garam yang sangat besar. Semua yang kita lihat, kita dengar, kita sentuh, ini hanyalah luarnya saja. Karena di sebalik wujud alam semesta ini tersembunyi Sang Maha Penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak terlihat oleh mata kepala, persis bila dianalogikan sebagai pemisalan, seperti rasa asin yang tidak akan pernah tertangkap oleh penglihatan. Lalu adakah perangkat untuk mendeteksinya? Ada, itulah hati. Ya, hati manusia yang jernih dan tersucikan adalah lidah spiritual yang mampu merasakan, mendeteksi, dan mengenali keberadaan Tuhan yang tersembunyi di balik setiap ciptaannya. Oleh karenanya, janganlah sekali-kali kita berkhayal untuk bisa melihat Tuhan dengan mata kepala kita, seperti kita melihat manusia lain di hadapan. Itu adalah angan-angan yang kosong. Sama mustahilnya dengan berusaha melihat wujud asin itu sendiri. Permainan dalam pengenalan kepada Tuhan ini bukanlah permainan visual, bukan permainan mata, melainkan permainan rasa, permainan ke dalam penghayatan batiniah lewat kesadaran. Dalam merasakan rasa asin, tingkat kepekaan lidah setiap orang tentunya berbeda. Ada yang langsung merasa asin, ada yang butuh lebih banyak garam untuk merasakan hal yang sama. Demikian pula halnya dengan ilmu makrifatullah, pengenalan hakiki kepada Allah. Tingkat atau kadar kemakrifatan seseorang sangat ditentukan oleh kepekaan hatinya masing-masing. Hati yang kotor, hati yang masih dipenuhi dengan debu duniawi, ia akan tumpul dan sulit merasakan kehadirannya. Sebaliknya, hati yang bersih, hati yang selalu dirawat dengan zikir, ingat kepadanya, maka ia akan menjadi sangat peka, sehingga getaran keberadaan Allah menjadi begitu nyata baginya. Puncak tertinggi dari perjalanan spiritual ini adalah mengenal Allah dalam keadaannya. Allah itu ada, wujud, nyata. Dia tidak gaib dalam arti tidak ada. Justru
Dialah satu-satunya yang benar-benar ada. Lalu bagaimana cara mencari yang ada ini? Paradoksnya, untuk mencari yang ada, seseorang harus terlebih dahulu mati. Bukan mati dalam arti fisik, tetapi mati dalam pengertian Adam, yaitu tidak wujud atau kosong. Apa yang harus mati? Diri kita sendiri, beserta seluruh dunia yang kita anggap nyata ini. Si pencari atau salik, dan dunia yang ditinggalinya, pada hakikatnya hanya wujud dalam pikiran kita saja. Ia adalah ilusi yang kita percayai, namun pada hakikatnya ia tidak ada. Ia goib, ia mati, ia kosong. Inilah kunci utamanya. Sesuatu yang kosong tidak akan pernah mampu mengenal sesuatu yang ada. Sebuah ketiadaan tidak mungkin memahami keberadaan. Seperti gelas kosong tidak akan pernah bisa mengenali air, kecuali jika air itu sendiri yang mengisinya. Oleh sebab itulah, jangan terlalu asyik dengan angan-angan kosong serta khayalan semata-mata tentang wujud diri kita. Kita harus menyadari hakikat ini. Kita sebagai manusia awalnya bertaraf makhluk, sesuatu yang diciptakan. Namun ketika ia mulai mengenal dirinya sendiri, ketika ia merenungkan nafsahu, dirinya, barulah ia akan sampai pada pengenalan kepada Tuhannya, Robbahu. Ia akan mengenal Tuhan yang bernama Robnya, Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang bersifat laisa kamislihi syai'un, yang tidak menyerupai sesuatu apapun. Maksudnya lebih dalam lagi, manusia atau man, jika kita bawa kepada pengertian nafsahu yang sejati, akan membawa kita pada manusia batin yang dikenal sebagai insan atau diri sebenarnya diri. Diri ini bertaraf nyawa atau nafas atau hidup. Nyawa atau nafas ini adalah bagian dari diri rohani kita. Fungsinya adalah menghidupkan diri jasmani, diri yang bernama diri terperi, yaitu jasad fisik yang sifatnya sementara. Coba sekarang rasakan di dalam tubuh ini ada apa? Ada sesuatu yang turun dan naik, yang keluar dan masuk. Itulah nafas. Itulah simbol dari kehidupan. Itulah petunjuk adanya hidup di dalam diri kita yang mati ini. Oleh karenanya, mustahil mencari yang ada, mustahil mencari yang wujud, yang hidup melalui sesuatu yang pada hakikatnya tidak ada, yang gaib, yang mati, yang adam. Itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab yang tidak ada tidak akan mampu menampakkan yang ada. Sebaliknya, justru yang adalah yang mampu mewujudkan segala sesuatu yang tidak ada, yang kosong, yang adam, menjadi tampak ada. Zat Allah yang maha gaib, yang gaibul ghaib, selama-lamanya tidak akan ada kenyataannya secara langsung, tetapi ada penjahiran sifat-sifatnya, terutama bagi seorang salik yang mukmin, salik yang telah mengenalnya karena hidupnya Allah. Maka si hamba ini hanya menjadi tempat kenyataan, tempat tajalinya zat yang maha gaib namun maha wujud dengan sesungguhnya. Inilah yang disebut merasa hidup Allah. Dari kesatuan mutlak ahadiyah timbullah wahdah,
yaitu kenyataan kesempurnaan sifat-sifatnya. Inilah pintu untuk mengenal yang ada, yang hidup, Allah, yang sama sekali tidak kosong. Sedangkan hidup diri manusia yang adam, yang tidak wujud, yang kosong, yang mati, itu tidak akan pernah bisa berubah menjadi yang ada, yang wujud, yang nyata, yang hidup. Dialah yang ada, dialah yang zahir dan yang batin. Dialah yang awal dan yang akhir, dan dia itulah aku yang sejati. Oleh sebabnya, wujud aku Allah, yaitu kesadaran ilahi yang bersemayam di dalam diri, itu lebih terang dan lebih nyata daripada wujud-wujud lain. Akulah yang melihat dan yang dilihat, akulah yang hidup. Dan dalam keadaan ini, ingatlah bahwa ingat yang sebenar-benarnya ingat itu sampai pada tingkat tidak ingat. Kok bisa? Ketika yang diingat sudah esa pada diri sendiri, maka tidak ada lagi proses mengingat. Pernyataan ini, apabila kamu telah mendapatkan pemahaman bermakrifat, ketika yang nyata dan yang terang itu telah esa bersama dengan dirimu, maka dia tidak perlu lagi diingat, karena ia senantiasa ada di mana saja kamu berada. Dia bahkan lebih nyata pada dirimu sendiri daripada wujud ragamu ini. Renungkanlah, wahai penyimak setia channel Sang Sejati, dengan hatimu yang peka, dengan hatimu yang sadar, dengan lidah batinmu yang paling mendalam, rasakan keberadaannya di sebalik setiap helaan nafasmu. Demikianlah, salam